wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di usul ad-da'wah as-salafiyah, 10 kaidah atau 10 pokok mengenal dakwah salaf, karya Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang 3 pokok dakwah salaf. Sudah kita bahas 3 pokok dakwah salaf. Kita merojah pokok apa yang pertama? 1. Perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i. Kemudian pokok yang kedua, bersemangat memperhatikan amalan Islam, bersemangat dalam mempraktikkan amalan Islam. Yang ketiga, berdakwah di jalan Allah di atas basirah. Dan ini 3 pokok sudah kita bahas. Kita tambahkan sedikit pokok yang ketiga di dalam dakwah Ahlus Sunnah, dakwah kepada Allah di atas basirah, halaman 38. Syekh Abdurrahman bin Qasim di dalam Hasyiah Kitabut Tauhid mengatakan mengenai syarat berdakwah. Kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, wala budda lid-da'wati ilallahi min syartaini. Berdakwah kepada Allah harus memenuhi 2 syarat. Berdakwah kepada Allah harus memenuhi 2 syarat. An takuna khalisatan liwajhillah. Syarat yang pertama, orang yang berdakwah harus ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah. Sebagaimana dibacakan tadi di ayat sama Aba Afik di salat, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dan ini berkali-kali diulang dalam Al-Qur'an, ya. Tentang bagaimana para nabi dan rasul itu banyak di antara mereka, ya, dicatat di dalam Al-Qur'an berkali-kali, ya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Saya tidak meminta upah, gaji dari dakwah saya. Jadi para nabi dan rasul itu tidak istilahnya meminta upah, ya. In ajariya illa 'ala Allah. Sesungguhnya balasan saya, upah saya itu dari Allah, ya. Allah, ya, bukan ditarif, ya. Nah, maka seseorang itu berdakwah kepada Allah itu mengharapkan ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, wa an takuna waqfas sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dia meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyakuna ad-da'i 'arifan bima yad'u ilaihi. Dan sesungguhnya orang yang berdakwah, seorang dai, harus mengetahui apa yang dia dakwahkan. Maka dia harus menetap di atas sunnah Rasulullah dan dia harus tahu apa yang dia dakwahkan. Bagaimana kalau misalnya 2 syarat tersebut tidak terpenuhi? Maka kata penulis, fa in akhalla bil awwali kana musyrikan. Apabila seseorang, ya, tidak memenuhi syarat yang pertama. Apa syarat pertama tadi berdakwah? Ikhlas. Maka kata penulis, kana musyrikan, dia adalah orang yang melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Wa in akhalla bisani kana mubtadi'an. Dan apabila dia tidak mengikuti atau dia tidak, ya, mengikuti syarat yang kedua, syarat kedua apa? Mengikuti
sunnah Rasulullah. Maka ketika dia tidak memenuhi syarat yang kedua, maka dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Maka ini adalah syarat yang harus dipenuhi seorang pendakwah. Nah, sampai di sini disebutkan ya di lanjutan perkataannya beliau, ada sebagian orang yang berdakwah menggunakan musik. Nah, itu ada dibahas beliau ya. Cuma kita tidak menjelaskan satu semuanya. Kita tidak jelaskan. Kita jelaskan saja inti-intinya ya. Jadi kita jelaskan saja yang pokok-pokoknya. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke pokok yang keempat di dalam mengenal dakwah salaf. Pokok yang keempat adalah al-ihtimamu bi aqidatis salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Ciri dakwah salaf adalah perhatian terhadap akidah. Perhatian terhadap akidah salaf. Baik secara berilmu, menuntut ilmu, baik secara beramal maupun mengajarkannya. Alhamdulillah di Darus Sunnah ya Ustadz Harun ya beliau khusus biasa untuk masalah akidah ya, akidah Ustadz Harun malam Jumat. Alhamdulillah ya, kita bahas masail jahiliyah, sebelumnya kita bahas juga manzumah al-haiyah ya. Ini adalah akidah-akidahnya ulama salaf ya. Nah, kata penulis ya, dan sesungguhnya apa yang disayangkan ya, wa mimma yu'safu lahu annana asbahna nasma'u fi hadzal awanati al-akhirati kalaman yunabizul aqidata. Dan apa yang kami sayangkan bahwasanya kami telah mendengar akhir-akhir ini, maksudnya 20 tahun yang lalu pada saat beliau masih hidup di Saudi. Akhir-akhir ini kami telah mendengar perkataan yang yunabizul aqidata, yang dimana dia ya mengesampingkan akidah. Wa yub'iduha anis sahatil ihtimami. Dan sebagian orang pada waktu itu, kata penulis ya, menjauhkan akidah tersebut dari perkara yang penting. Dan di antara kelompok-kelompok tersebut ada yang menganggap perkara-perkara akidah merupakan masailu juz'iyat, merupakan perkara-perkara yang ya cabang-cabang saja dalam agama, bukan perkara pokok. Gitu. Jadi di antara kelompok yang beliau saksikan ya dan beliau dengar sendiri, ada yang mengatakan ya perkara akidah itu ya bisa kita lapang dada. La yu'tana biha, tidak dianggap penting. Bal wa minhum may yaqulu, bahkan di antara mereka ya, maksudnya orang-orang yang ikut pada kelompok-kelompok ini, organisasi-organisasi ini, ada di antara mereka yang mengatakan, ya perhatikan perkataannya ya, ini kurang ajar dalam bidang akidah. Kata mereka, "Malladzi yudhiruna in asbatna lillahi yadan aw lam nusbit." Apa bahayanya untuk kami kalau kami tidak tetapkan Allah punya tangan atau kami tetapkan? Jadi di antara mereka ada bilang, apa untung ruginya bagi kami? Allah punya tangan dengan Allah tidak punya tangan. Tidak ada untung ruginya. Begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnahnya mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah ya terhampar. Dan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan tentang tangan Allah. Ya, tangan Allah. Cuma kaifiatnya tangan tersebut, bagaimana kaifiat dari tangan tersebut ya, kita tidak bisa menjangkau dengan akal. Nah, cuma ya kita harus tetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Kaifiat tangannya bagaimana? Kita tidak bisa tahu. Nah, sebagian kelompok-kelompok tersebut ada yang mengatakan apa untung ruginya untuk kami kalau Allah tetapkan Allah punya tangan atau tidak? Gitu. Itu berbahaya. Itu berbahaya.
Padahal perkara Allah memiliki tangan itu adalah perkara akidahnya salaful ummah. Ya, akidah yang disepakati. Nah, maka kata penulis, maka ini merupakan musibah yang besar, ya. Musibah dan kehancuran yang besar. Wa minal ma'lumi indal jami'i ma li aqidati tauhid min manzilati kubra fi syar'i. Dan dari perkara yang dimaklumi, perkara yang kita ketahui bersama, ya, dalam seluruh kaum muslimin, bahwasanya perkara akidah dan tauhid memiliki kedudukan yang besar di dalam syariat Islam. Ya. Maka ya makhluk ya dengan seluruh jenis-jenisnya diciptakan hanya untuk tujuan yang besar, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya. Bahwasanya saya tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan rizki kepadaku, kata Allah. Dan saya tidak menginginkan kepada mereka agar mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki dan memiliki kekokohan. Gitu. Nah, maka ini adalah tujuan kita di dalam hidup adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya. Maka kata penulis, wallahu lam yursilir rusula. Allah tidak mengutus rasul, walam yunzilil kutuba, dan Allah tidak menurunkan kitab kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan tauhid dan mendakwakan manusia untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa anna fattaqun. Ya. Dia menurunkan malaikat dengan ruhnya atas izinnya, perintahnya terhadap siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, untuk agar mereka memperingatkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, maka bertakwalah kepadaku. Surah An-Nahl ayat kedua. Kemudian ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaika annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari orang-orang sebelummu, para rasul dari orang sebelummu, kecuali kami mewahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, maka beribadalah kepadaku. Dan Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus dari seluruh umat ada rasul-rasulnya agar mereka berkata, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, kesyirikan. Maka ini adalah ayat-ayat yang jelas di dalam Al-Quran, ratusan ribuan ayat membahas tentang tauhid, membahas tentang syirik, membahas tentang akidah yang benar, ya. Dan banyak sekali ayat dari hal tersebut. Ya. Nah, kata penulis, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tinggal selama 23 tahun, ya, atau mendakwakan selama 23 tahun kepada Allah, ya, diantaranya ada 13 tahun di Mekah. Jadi tahapan dakwanya Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. Dan diantara 13 tahun tersebut di Mekah, ya, kata penulis, ada 10 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuqarrirut tauhid, ya, menetapkan tauhid. 10 tahun membahas masalah tauhid.
dan berdakwah kepadanya. Wa yuharibu syirk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat memerangi kesyirikan. Wa yuhadziru minhu, mengingatkan dari mereka. Wa baqiya hayatihi fi tasbiti aqidati tauhid wa tarsikhihi. Dan sisa dari umur beliau, ya ini kan 10 tahun sudah. Berarti masih ada 13 tahun sisanya. Apakah 13 tahun tidak ada perkara tauhid? Tidak. Tetap tauhid, ya. Cuma ada pendalaman berupa amalan, syariat Islam dan seterusnya. Nah, maka tauhid itu sepanjang umurnya dari Rasulullah SAW berdakwah. Ya. Memangnya Nabi SAW diusir dari Mekah gara-gara apa? Ya. Memangnya Nabi SAW diperangi sama ya saudaranya sendiri, ya saudaranya orang Quraisy. Ya. Memangnya gara-gara apa? Gara-gara uang? Bukan. Ya, gara-gara jabatan? Bukan. Tapi gara-gara Nabi mengatakan ya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Gara-gara itu. Ya, gara-gara itu. Nabi tidak tidak ditentang sama kaumnya gara-gara mau menduduki jabatan tinggi di Quraisy ya, di Mekah ya, pegang kunci Ka'bah, tidak. Hanya gara-gara masalah la ilaha illallah gitu. Dan para nabi terdahulu tidak ditentang bukan gara-gara uang, bukan gara-gara jabatan, bukan. Gara-gara apa? Gara-gara tauhid. Gara-gara jauhi kesyirikan, gara-gara itu mereka ditentang, bukan gara-gara apa, gitu. Nah, maka ketika seseorang ditentang masalah tauhid, ya, ditentang oleh keluarganya, ditentang oleh orang sekitarnya masalah tauhid, maka ini adalah sunnatullah, sunnatullah. Dari dulu sampai sekarang begitu. Dari dulu. Nah, maka ini adalah hal yang harus kita ketahui. Kemudian kita masuk di halaman ke-43, fadilah tauhid, 6 keutamaan tauhid. Kata penulis, tauhid memiliki fadilah, keutamaan-keutamaan yang agung yang tidak tersembunyi terhadap penuntut ilmu, ya, dan terhadap dai yang berdakwah kepada Allah. Dan dari yang termasuk fadilah-fadilahnya keutamaan tauhid, beliau jelaskan ada 6 keutamaan tauhid, ya. 1, kata penulis, annahu yamna'ul khuluda fin nari idza kana fil qalbi minhu adna mithqali habatan khurdalin. Bahwasanya tauhid menahan seseorang untuk kekal dari api neraka apabila di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun lebih rendah dari biji sawit. Dan ini ada semua dalilnya ya, ada semua dalilnya. Ya, cuma penulis tidak berikan dalilnya. Bahwasanya tauhid dapat menahan seseorang dari kekekalan api neraka. Ya, jadi ketika orang masuk Islam, syahadat, ya, syahadat benar-benar dengan lisannya, hatinya benar-benar bersyahadat, ya, terikat dengan syahadat tersebut, maka dia ya, insyaallah taala dia akan terhalangi dari kekekalan api neraka. Mungkin masuk neraka waliyazubillah, tapi dia terhalang dari kekalnya api neraka. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua kata penulis adalah idza kamula fil qalbi yamna'ud dukhulan nari bil kulliyati. Apabila tauhid tersebut telah sempurna di dalam hatinya, ya, jadi seluruh hatinya, amalannya, lisannya sempurna dalam merealisasikan tauhid. Maka apa kata penulis? Maka ditahan untuknya untuk masuk neraka secara keseluruhan. Masya Allah. Tidak masuk neraka. Dan ini ada dalilnya ya, hadis tentang ya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian fadilah yang ketiga kata penulis, husulul ihtida'il kamili wal amnil kamili fi dunya wal akhiratin haqqaqahu. Seseorang apabila bertauhid kepada Allah, maka dia akan memperoleh hidayah yang sempurna, memperoleh keamanan yang sempurna, baik di dalam dunia maupun akhirat. Gitu.
memperoleh kebaikan, ya, hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, fadilah tauhid, keutamaan tauhid adalah anna as'adan nasi bi syafaatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Bahwasanya manusia yang paling berbahagia terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. Kemudian yang kelima, annal a'mala wal aqwala adh-dhahira wal batinah mutawaffiqatun fi qabuliha wa kamaliha wa fi katsiris sawabi 'alaiha ala tauhid wa fa kullama qawiya kamulat hazihil umur. Bahwasanya amalan, perkataan, baik dia tampak maupun sembunyi-sembunyi, ya, tergantung pengabulannya, ya, dan kesempurnaan amalan tersebut bergantung pada tauhidnya. Jadi ditolak atau tidak, sempurna atau tidak, banyak pahala atau sedikit pahala tergantung dari tauhidnya. Semakin besar tauhidnya, maka semakin sempurna juga pahalanya. Dan fadilah yang keenam adalah annahu yuharrirul abdu min riqqil makhluqin wa ta'alluqi bihim wa khaufihim wa rajaihim wal amali ajlihim. Bahwasanya tauhid itu dapat membebaskan seseorang dari perbudakan terhadap makhluk dan ketergantungan hamba kepada makhluk, serta takut kepada makhluk, dan berharap kepada makhluk, dan beramal karena makhluk. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Tidak peduli apa katanya manusia. Tidak ada gunanya manusia. Ya. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang tidak peduli perkataannya manusia. Ya, diancam, ya, dengan sesuatu hal, nanti saya turunkan jabatanmu, ya. Gara-gara, ya, kamu sholat Jumat tidak bilang-bilang, ya. Keluar area tidak bilang-bilang sholat Jumat. Maka orang yang bertauhid, ya, dia tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah, ya. Allah yang suruh dia, maka tidak ada gunanya perkataan manusia, tidak ada gunanya. Manusia takut-takuti tidak ada. Tidak peduli apa kata manusia. Maka orang tauhid, orang yang bertauhid adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Tidak ketergantungan berlebihan dengan makhluk. Maka ini adalah kaidah yang keempat. Kemudian kita masuk lagi ke pokok yang kelima atau kaidah yang kelima di dalam dakwah salaf. Halaman 47. Pokok yang kelima adalah al-ihtimamu bis sunnatin nabawiyah wal hirsu 'alal amali biha wad da'wati ila dzalik. Pokok yang kelima di dalam mengenal dakwah salaf adalah dakwah salaf itu perhatian terhadap sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan bersemangat untuk mengamalkan sunnah nabinya dan mendakwahkan kepadanya. Dan mendakwahkan kepadanya. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 54 kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mengikuti dia, yaitu Muhammad, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.
Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan hidayah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah patokan kita dalam kehidupan. Patokan kita dalam kehidupan. Dijelaskan oleh para ulama, ya, kata penulis di halaman 48, waliza kana salafus sabiqun minat tabi'in, oleh karenanya para salafus salih dari kalangan tabi'in, yaitu orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi rahmatullahi taala alaihim, yaj'aluna al-mi'yar allazi yu'khadhu bihi 'anir rajuli al-ilm. Mereka, ya, menjadikan sunnah Nabi sebagai timbangan yang dimana seseorang layak diambil ilmunya atau tidak. Ya, mereka menjadikan timbangan. Apa timbangannya? Tamassukuhu bis sunnati, yaitu pegangnya dia kepada sunnah. Maka para ulama salafus salih, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, menjadikan tamassuk bis sunnah, memegang sunnah adalah timbangan untuk mengambil ilmu dari seseorang. Ketika orang tersebut banyak mengamalkan sunnah Nabi, maka orang tersebut diambil ilmunya, dijadikan timbangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, ulama dari Kufah, ya. Ibrahim An-Nakhai ini, ikhwan, guru dari guru-gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah di Kufah, gurunya beliau, kemudian punya guru lagi. Nah, gurunya itu Ibrahim An-Nakhai, ya, di Kufah. Kata Ibrahim An-Nakhai, kanu iza atau rajula liya'khudhu anhu al-ilma nazaru ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hayati summa ya'khudhuna anhu. Bahwasanya mereka para salafus salih, apabila mereka mendatangi seorang laki-laki untuk diambil ilmunya, maka mereka para salafus salih memperhatikan solatnya. Maksudnya bukan solat wajib, tapi solat sunnahnya. Ya. Mereka memperhatikan solatnya, mereka perhatikan sunnahnya. Dia sering tidak jalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dia jalankan tidak sunnah Nabi. Dan kemudian dia perhatikan bagaimana kondisinya, keadaannya. Barulah kemudian dia mengambil ilmu darinya. Maka para salafus saleh menjadikan sunnah Nabi sebagai timbangan. Kemudian berkata salah satu ulama, ya, salah satu ulama mengatakan, inna min alamatil muhibbi lillahi mutaba'atu habibillah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa amarihi wa sunanihi. Sesungguhnya dari tanda seseorang dicintai Allah, yaitu dia mengikuti kekasih Allah, yaitu Rasulullah, baik dalam akhlaknya, perbuatannya, ya, urusan-urusannya dan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah. Kemudian di dalam surah Al-Imran Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ini syaratnya. Kalau kalian merasa mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Maka kata Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini. Hasan Al-Basri imam tabi'in juga. Beliau ulama tabi'in, pernah bertemu dengan banyak sahabat. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka Hasan Al-Basri adalah muridnya Aisyah. Kata Hasan Al-Basri, ja'alallahu alamata hubbihi iyahum ittiba'a sunnati Rasulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda cintanya kepada hambanya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Maka siapa yang semakin banyak dia mengikuti sunnah Rasulullah, maka semakin Allah cinta kepadanya. Maka ini adalah, dan banyak sekali perkataan ulama di sini ya yang tidak bisa kita bahas karena waktu. Kemudian pokok yang keenam, kita lanjutkan. Pokok yang keenam di dalam dakwah salaf adalah al-irtibatul wasiqi bi ulama'is sunnah, yaitu berikat dengan kuat dengan ulama sunnah. Berikatan kuat, menjalin komunikasi dengan kuat, memiliki hubungan yang kuat dengan ulama-ulama sunnah. Dengan ulama-ulama sunnah. Maka kata penulis, tidak diragukan lagi bagi seseorang, atau tidak tersembunyi bagaimana keutamaan ulama dan kedudukan mereka, yang berada pada syariat Islam, yang menduduki syariat Islam. Akan tetapi sebagian manusia mencampurkan, atau tidak bisa membedakan antara semangat untuk berkomunikasi dengan ulama, tidak bisa mereka bedakan antara dua hal. Semangat untuk berkomunikasi dengan ulama dan antara ta'assub, yaitu fanatik buta. Wa taklid, dan taklid kepada mereka. Sebagian kita itu sulit membedakan apa perbedaan antara mengikuti ulama dengan taklid kepada mereka. Maka kata penulis di sini, fal irtibatu bil ulama, terikat dengan ulama itu bermakna akhzul ilmi anhum. Yang dimaksud terikat dengan ulama adalah mengambil ilmu dari mereka. Maka kami yang duduk di sini bukan ulama, kami ini hanya sebagai penyambung lidah kepada ulama yang memiliki ilmu, yaitu Syekh Abdus Salam. Kami hanya menyambung lidah, supaya perkataan ulama bisa sampai kepada antum. Dan kami bukan ulama. Yang dimaksud dengan terikat dengan ulama adalah mengambil ilmu dari mereka, termasuk yang sedang kita kaji hari ini. Wal istifadah minhum, dan mengambil faidah dari mereka, bitaujihi wal irsyad, dengan pengarahan maupun dengan bimbingan, wa nahwu zalik, dan hal yang semisalnya. Kama annahu yani aidan taqliduhum mimman yasugu lahu taqlidu minal ammah, sebagaimana yang juga dimaksud adalah seseorang yang awam, orang yang awam itu diperbolehkan untuk taklid kepada ulama. Wa man laisa muahhalan litamyizil qarar fil qadayal ilmiyah, yaitu orang yang tidak bisa membedakan antara permasalahan-permasalahan ilmiah. Jadi di antara manusia, di antara kaum muslimin, ada yang memang dibolehkan untuk taklid kepada ulama, dibolehkan untuk taklid. Tapi seorang penuntut ilmu, dia perhatikan di antara ulama-ulama tersebut yang mana lebih afqah darinya. Allahu ta'ala alam. Maka ini adalah seseorang terikat dengan ulama adalah mengambil ilmu dan faidah dari mereka. Kemudian pokok yang ketujuh, kita lanjutkan. Al-ibtiadu anil hizbiyati wal jama'atil islamiyati sirriyah.
Pokok yang ketujuh dari dakwah salaf adalah menjauhkan diri dari fanatik-fanatik dan kelompok Islam yang tersembunyi. Maka ini adalah pokok dari dakwah salaf. Menjauhkan diri dari jamaah-jamaah yang bergerak secara sembunyi, bawah tanah, istilahnya jamaah bawah tanah istilahnya. Ya. Kata penulis, kami menyaksikan sendiri dan kami melihat sendiri bagaimana jamaah-jamaah Islam, kelompok-kelompok Islam, organisasi-organisasi Islam, ya, yang menusuk, ya, yang menusuk dari dalam jamaah kaum muslimin, yang dimana jamaah ini memiliki pemikiran-pemikiran dan memiliki aturan-aturan, ya. Dan semua dari kelompok ini, organisasi ini, ya, mereka semua bersepakat untuk satu tujuan. Ya, seluruh kelompok ini, seluruh organisasi ini, mereka bersepakat untuk satu tujuan, yaitu, dan ini adalah cirinya ya, kalau antum mendapatkan ciri dari organisasi ini. Kata penulis, karahatul mujtama'il muslimi syar'i, yaitu membenci negara-negara Islam yang syariat. Mereka membenci. Termasuk Indonesia mereka benci. Wan nazru ilaihi ala annahu mujtama'un jahiliyun. Dan mereka menganggap bahwasanya negara-negara itu, negara-negara Islam kayak Indonesia, Saudi, ya, Mesir dan negara-negara yang lain merupakan negara-negara jahiliyah. Bukan negara Islam. Maksudnya bukan negara Islam, artinya negara tersebut itu ya artinya halal ya darah dari pemimpinnya. Dari pemimpinnya. Nah, maka ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran seperti begitu. Wa hatta yakunal hukmu daqiqan fahum fil aghlabi yaruna hadhihi an-nazra wa yataqiduna hadhihi al-aqidah. Sampai di mana ya hukum-hukum tersebut menjadi kerdil dan mereka itu menganggap bahwa dirinya lah menjadi satu-satunya jamaah. Ya. Dirinya lah satu-satunya organisasi yang benar. Selainnya kaum muslimin, di antara kaum muslimin itu semua kafir. Subhanallah. Dan itu ada. Dan itu ada. Hatta sampai sekarang. Sampai di antara mereka ya itu, ya, bikin kajian, ya, angkat sendal, ya, tidak mau ditahu kajiannya. Ya. Kajiannya tersebut harus ada baiat, ya, ada ketua kelompoknya, ya, ada pengurusnya, ketua utamanya, harus baiat sama dia. Bahkan baiatnya lebih besar patuhnya dia sama ketua kelompoknya, ketua organisasinya daripada presiden. Maka ini ada. Dan ini bukan dakwah salaf. Maka kita harus menjauhkan diri dari kelompok begini. Kita harus menjauhkan diri dari kelompok begini. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di halaman 57, ya. Fa'ammal intisabul ladzi yufarriqu bainal muslimin wa fihi khurujun 'anil jama'ati wal i'tilafi ilal furqati was suluki tariqil ibtida' wa mufaraqatus sunnati wal ittiba'i fa hadza mimma yunha anhu wa yasimu fa'iluhu wa yakhruju zalika an ta'atillahi wa rasulih. Adapun menyandarkan diri, ya, menasabkan dirinya, ya, kepada kelompok-kelompok yang bisa memecah persatuan antara kaum muslimin, yang dimana di dalamnya ada keluar terhadap ketaatan terhadap jamaah. Maksudnya jamaah satu, ya, rakyat, ya, satu rakyat, satu wilayah. Misalnya kita wilayah Indonesia, ada keluar, ya, menasabkan kepada orang yang tersebut. Ya, dan bekerja sama untuk memisahkan jamaah tersebut, untuk menghancurkan, ya, wilayah negara, menghancurkan misalnya, ya,
Indonesia, ya. Dan menempuh jalan-jalan yang bid'ah serta berpisah dari sunnah, maka ini hal termasuk dari hal yang dilarang, dan pelakunya mendapatkan dosa dan dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Maka ini adalah bentuk orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Kemudian hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh, ya, dari, ya, Imam Ahmad, ya, dari Musnad Imam Ahmad, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man da'a da'wal jahiliyati fahuwa jusa'u jahannam. Barang siapa yang melakukan dakwah, yang melakukan seruan jahiliyah, maka dia adalah penghuni neraka. Nauzubillah. Ya. Kemudian kata orang, ya, kata lelaki, ya Rasulullah wa in shoma wa shalla. Ya Rasulullah, meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan salat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am, wa in shoma wa shalla." Ya, meskipun dia puasa dan salat. Walakin tasammu bismillahilladzi sammakum ibadallahil muslimin wal mu'minin. Akan tetapi kalian namakanlah diri kalian dengan nama Allah yang telah Dia namakan kalian dengan ibadallah al-muslim dan al-mu'min. Ya, hamba-hamba Allah dari kalangan muslim dan kalangan mukmin. Maka ini adalah bahayanya orang-orang yang fanatik terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ya, tonton. Kemudian pokok yang ke-8, al-aslus samin. Pokok yang ke-8 dakwah salaf adalah iltizamuna bima dalla alaihi alkitab was sunnah wa ajma alaihi salaful ummah fi muamalati a'immatina wa hukamina. Yaitu komitmen terhadap apa yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan salaf dalam berinteraksi dengan imam dan penguasa, imam dan pemimpin. Artinya kita berkomitmen dan kita mengikatkan diri kita sama pemimpin negara, pemimpin wilayah, ya, Pak Presiden, ya. Sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya. Ya. Kata penulis, kami mendengar dan kami taat kepada ulil amri kita selama hal itu bukan dalam hal maksiat. Ya, maksiat. Ya. Dan kami tidak menganggap keluar terhadap pemimpin muslim, ya, meskipun dia banyak maksiatnya. Dan ini adalah akidah ulama salaf. Meskipun banyak maksiatnya pemimpin tersebut, maka tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepadanya. Dan kami tidak masuk pada perkara dunia mereka. Mereka lagi bahas politik sekarang, ya, 01, 02, 03. Ya. Baku baku ya bertengkar gara-gara masalah politik, ya, masalah nikel macam-macam gitu. Ya biarkan nih, biarkan. Ya, kita tidak masuk hal-hal begitu, ya. Urusan mereka. Wala wanansahuhum hasabat tariqati syar'iyyati bisidqi wal ikhlas. Dan seandainya kita mau, ya, tegur mereka, kita mau sampaikan hal-hal sesuatu, maka kita nasihati mereka sesuai dengan jalan-jalan yang, ya, disetujui oleh syariat dengan jujur dan keikhlasan. Ya. Ada salah pemimpin, ya wajar. Memangnya antum kalau pemimpin benar? Tidak juga. Kayak kalau antum saja jadi pemimpin pasti benar, kan tidak mungkin. Sebagaimana mereka salah, sebagaimana kita pula juga salah. Maka kita, seandainya ada salah pada mereka, ada kekurangan pada mereka, ya wajar antum juga salah. Maka kita nasihati mereka dengan keikhlasan dan kejujuran. Wa qaulin nasihati sirran la siyama fi zamanil fitan. Dan kita mengucapkan nasihat tersebut secara sembunyi-sembunyi, ya. Tidak di hadapan, ya, orang secara langsung, tidak dengan, ya, turun ke jalan dan seterusnya, ya.
Karena ini adalah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat sesuatu yang ada pada pemimpin kalian, tarik tangannya, kemudian bicara 4 mata, kata Nabi. Gitu ya. Namanya manusia pasti salah. Bahkan pemimpin juga salah. Kemudian kata penulis, dan kami berdoa kepada Allah untuk mereka dengan kebaikan dan keselamatan, baik pada sembunyi-sembunyi kami, ya, pada saat kami sendiri, maupun di tengah orang yang banyak. Mungkin ada orang, ya, dia doakan orang pemimpin di depan khalayak, tapi pada saat sendirian, oh, dia caci terus. Oh, memang ini begini. Nah, maka ini tidak boleh. Ini bukan manhaj yang benar di dalam berdakwah. Kita doakan pada saat sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sebab kebaikan dari mereka, kebaikan dari pemimpin, adalah kebaikan bagi seluruh hamba dan seluruh negeri. Gitu. Nah. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, "Lau anni da'utu mustajabatan," saya lupa lanjutannya. Kata Fudail bin Iyad, seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka saya akan tujukan doa ini kepada pemimpin. Masya Allah. Ya. Karena kebaikannya mereka, kebaikannya untuk seluruh umat. Ya. Seluruh umat. Kata penulis di halaman ke-63, dan kami benci untuk masuk kepada mereka. Maksudnya untuk minta proyek dan seterusnya, ya. Ya, seorang ahlus sunnah itu harus ya izzah, ya, tidak meminta-minta di penguasa, ya. Illa linasihin au mutazallimin, ya. Kami ya benci untuk masuk kepada mereka, ya, masuk di urusan mereka, kecuali 2 hal, ya. Kita boleh masuk pada 2 hal, masuk pada urusan mereka. 1, orang yang memberikan nasihat, dan yang kedua, orang yang zalim terhadap dirinya. Orang yang zalim terhadap diri. Ya, dan seterusnya, ya. Dan ini banyak sekali. Kemudian pokok yang ke-9, kata penulis, munabazatu ahlil bid'ah wa tahziru minhum. Pokok yang ke-9 adalah menyelisihi ahli bid'ah dan mengingatkan kaum muslimin dari perbuatan mereka. Dari perbuatan mereka. Kita kasihkan saja yang penting-penting di sini dari perkataannya ulama salaf. Kata Mufaddal Ibni Muhalhal di halaman ke-68, diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana. Kata Mufaddal bin Muhalhal, ya, beliau merupakan salah satu ulama yang siqah, ya, orang yang suka beribadah dan ahlus sunnah. Kata Mufaddal bin Muhalhal, "Lau kana sahibul bid'ati idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'atihi hadartahu wa fararta minhu." Seandainya ada seorang ahli bid'ah, apabila kamu duduk padanya, maka dia menceritakan kepada kamu bid'ahnya, maka kamu pasti akan mencelanya, akan memperingatinya, dan kamu pasti akan kabur darinya. Maksudnya begini, kalau ada ahli bid'ah, langsung dia terangkan bid'ahnya di depan kamu, langsung, ya, tidak pakai ABC, tidak pakai pendahuluan, muqaddimah, dia langsung terangkan, maka kata Mufaddal, ya hazarta, kamu pasti peringatkan. Wa fararta minhu, ya, dan kamu pasti lari darinya. Cuma kata Mufaddal, walakinnahu yuhadditsuka bi ahadisis sunnati fi budui majlisihi. Akan tetapi ahlu bid'ah tersebut itu menceritakan kepadamu hadis-hadis sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama kali. Dia ceritakan kalian hadis, fadilah amal dan seterusnya, ya, di awal majelisnya. Kemudian dia masukkan bid'ahnya tersebut, maka kamu menetap di dalam bid'ah tersebut, ya, maka bagaimana mungkin kamu bisa keluar dari, ya, maka bagaimana mungkin, ya, bid'ah tersebut bisa keluar dari hatimu. Bisa keluar dari hatimu. Kemudian kita masuk di yang ke-10 saja. Ini panjang sekali, ya. Yang terakhir adalah pokok yang 10, yang terakhir adalah
iltizamuna bil kitabi was sunnati fi kulli syu'ina wa ahwalina, yaitu komitmen terhadap Al-Qur'an dan sunnah dalam setiap keadaan kita. Komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah dalam setiap keadaan mereka. Jadi bagaimanapun maka kita harus komitmen dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat ke-36. Kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas bagi seorang beriman, baik laki-laki atau perempuan, apabila Allah telah menetapkan dan Rasulnya perkara, maka dia memiliki pilihan, ya, untuk mereka selain dari pilihan dari Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dan kesesatan yang nyata. Kemudian di surah yang lain, di surah An-Nur ayat 51 sampai dengan 54, kata Allah, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diserukan kepada Allah dan Rasulnya agar dia memberikan hukum di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan banyak sekali dari ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di halaman ke-76, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Haji Wada, "Wa qad taraktu fikum ma la yantadillu ba'dahu in tasamtum bihi." Dan aku telah tinggalkan untuk kalian yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian memegangnya, yaitu kitabullah, ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum syai'an lan tadillu idza tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati wa lan tafarraqa hatta yarida 'alaiyal haud." Aku telah meninggalkan untuk kalian dua hal yang kalian tidak tersesat apabila kalian berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai dengan keduanya menemuiku di atas telaga atau al-haud. Dan banyak sekali penjelasan-penjelasan beliau tentang kaidah-kaidah ini, dan alhamdulillah selesai pembahasan kita tentang usul ad-da'wah as-salafiyah karya Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang ahlus sunnah wal jamaah sampai dengan hidup dan mati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapi kita di dalam dakwah kepada Allah dan Rasulnya di atas manhaj yang benar, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmis salaf, berdasarkan pemahaman salaful ummah. Sekira tidak ada yang pertanyaan, kita tutup saja. Naktafi bihadzal qadar wa indallah nas'alullah ta'ala yanfa'ana mimma 'allamana wa yanfa'ana mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.